So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng LDCD. Oke, ini HP itu punya baterai berkapasitas 6000 mAh. Storage-nya 128 GB. Dan kalian tahu harganya berapa? Ya, nggak nyampe 1,2 juta. Kenalin, ini adalah itel P40, HP yang sebenarnya ini udah rilis 4 bulan lalu. Cuma baru-baru ini mereka ngeluarin dengan kapasitas storage yang lebih lega. Buat yang 64 GB harganya itu Rp1.099.000. Sedangkan yang aku pegang sekarang ini yang 128 GB harganya ini ada di Rp1.189.000. Cuma beda 90.000, kalian tuh udah bisa dapetin storage yang lebih lega. Saranku sih kalian ambil yang ini aja ya, soalnya tanggung. Cuma nabung dikit lagi, kalian tuh udah bisa dapetin internal 128 GB yang pastinya buat nyimpenin banyak aplikasi, file, foto, atau video. Ini nggak bikin kita was-was karena takut kehabisan memori atau memori yang kurang. Ya, 128 GB ini lega banget. Untuk paket pembeliannya sendiri, HP ini termasuk lengkap. Selain HP-nya, kalian udah dapetin charger dan kabel USB yang ada di boxnya. Terus ada juga hard case clear yang udah disediain. Dan gak lupa mereka juga masang screen protector tambahan yang langsung kepasang di HP-nya. Untuk SIM slot HP ini untungnya udah triple slot ya. Jadinya buat yang masih ngerasa kurang bisa nambahin micro SD tambahan. Fingerprint HP ini posisinya ada di belakang dan untuk kecepatan bacanya ini nggak terlalu spesial. Tapi buat HP yang harganya murah gini ada fingerprint scanner aja itu udah bagus banget. Terus kalau buat port charging itel P40 ini itu masih pakai micro USB. Tapi meskipun masih micro USB, speed ngecasnya ini lumayan kencang loh buat HP 1,2 jutaan, yaitu di 18 watt. Buat baterainya sendiri dia badak ya, kapasitasnya ini ada di 6000 mAh yang udah gede banget dibanding kebanyakan HP yang biasanya masih 5000 mAh. Baterai 6000 mAh-nya ini itu dijamin awet banget ya buat dipakai harian. Buat kalian yang kerjanya ngojol, ini pasti senang nih sama baterainya yang awet ini. Kalau buat layar itel P40 ini itu pakai panel IPS, resolusinya HD+ 720x1612 pixel dengan luas layar yang ada di 6,6 inci. Buat desain layar HP ini itu pakai desain water drop notch. Bezel kanan kiri atasnya ini nggak terlalu tebal, tapi buat bagian bawah ini masih agak tebal. Tapi ya ini wajar banget ya buat HP sejutaan. Untuk kualitas gambar yang ditampilin ini lumayan bagus. Gambarnya ini cukup enak dilihat pas dipakai nonton. Detail gambarnya emang agak kurang karena resolusinya yang HD+. Warnanya cenderung agak pucat atau bisa dibilang kurang kaya. Tapi ya so-so lah. Overall tampilannya ini masih cukup banget nih buat HP yang harganya ini nggak nyampe 1,5 jutaan. Lanjut kalau buat performa itel P40 ini dibekali dengan chipset dari Uni SoC. Untuk tipenya sendiri ini SC9863A dan buat storage ini ada dua pilihan kayak yang udah aku sebutin di awal, 4/64 GB dan 4/128 GB. Buat dipakai harian ya selayaknya HP sejutaan lah. Cuma ini ya masih cukup banget buat dipakai sekolah, dipakai ngojol atau jadi admin. Dipakai main game tipis-tipis ya masih bisa. Game-game ringan yang biasa ada di Play Store kayak Subway Surf dan kawan-kawannya ini masih enak banget buat dipakai di sini. Terus kalau buat game online mainstream macam Mobile Legends ini ternyata masih bisa jalan. Di settingan grafik low dengan refresh rate high ini masih bisa jalan dengan sangat-sangat lancar. Aku main satu game full dan beneran nggak nemuin adanya frame drop yang berarti ya pas aku iseng ubah settingan grafiknya ke high ini juga masih bisa. Ya sesekali nemu frame drop tapi itu pun bener-bener nggak kerasa karena udah terlalu asik main. Karena ML ini bisa lancar, aku jadi penasaran buat nyobain PUBG Mobile di smartphone ini. Di PUBG, settingan yang didapat ini ada di smooth medium sampai balance medium aja. Pas aku coba di smooth medium ya ini masih bisa main, cuma emang agak kurang nyaman pas dipakai. Tapi ya buat sekedar jalanin atau kalau misal kalian diajak mabar sama teman buat deathmatch gitu, ya ini masih bisa. Terus kalau buat gyroscope sendiri dia nggak ada ya wajar lah buat HP yang harganya segini. Untuk sistem operasi itel P40 ini itu pakai itel OS 8.6 berbasis Android 12 Go Edition. Tapi HP harga segini siapa sih yang peduli soal software? Jadi kita next aja.
Kalau buat kamera Itel P40 ini tuh punya dua buah kamera di bagian belakang. Ada kamera utama yang punya resolusi 13 megapiksel dan ada pemanis kamera AI di bawahnya. Sementara itu kalau buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 5 megapiksel. Di luar dugaan hasilnya ini cakep loh buat HP 1,2 juta. Awalnya pas jepret-jepret di lokasi, aku ngira tuh hasilnya ini kurang dan berasa pucet ya. Tapi ternyata itu karena layarnya yang emang warnanya pucet. Kalau hasil fotonya sih ini cakep. Serius, di harga segini aku bisa bilang hasil fotonya ini juara banget. Oke, ini contoh perekaman video dari Itel P40. Ya, hasilnya seperti ini. Ini pakai resolusi Full HD 30 fps. Jadi nggak ada pilihan resolusi yang lebih tinggi ya. Adanya yang lebih rendah yaitu 720 30 fps. Cuma ini aku rekam di 1080 30 fps atau Full HD 30 fps. Hasilnya kayak gini. Kalau yang aku lihat warnanya cenderung dari layar ya, ini yang aku lihat di preview. Warnanya tuh cenderung kurang, lebih apa ya istilahnya, lebih nggak berwarna lah dibanding yang aslinya. Kalau biasanya kan HP-HP tuh warnanya kayak dibus gitu ya, ini kayak berkurang gitu, jadi pucat ya. Hasilnya kayak gini dan agak kurang stabil sih buat perekamannya nih ketika aku pakai jalan. Cuma ini wajar banget buat HP yang harganya 1 jutaan kecil, yang nggak bisa berekspektasi tinggi juga sih. Tapi ini ya udah lumayan lah, bisa buat dipakai ngerekam-ngerekam, misalnya ada momen-momen apa gitu, masih lumayan. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya kayak gini, sama kayak kamera belakangnya, dia agak pucat gitu. Cuma ya lumayan lah, mukanya masih kelihatan dengan cukup jelas. Coba ke kondisi yang lebih terik lagi, nah kayak gini nih. Oke, ya masih lumayan lah. Mungkin saat kondisi minim cahaya atau malam dia eh, bakal kurang nyaman buat dilihat. Cuma kalau terang kayak gini ya lumayan oke. Gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Itel P40 ini itu jelas bisa ngasih value for money yang bagus banget nih buat harga 1,2 jutaannya. Storage-nya lega, baterainya gede yang tahan lama dan juga punya kamera yang di luar dugaan punya hasil foto yang bagus nih buat di harganya. Ya segitu aja sih yang bisa aku sampaikan tentang smartphone yang satu ini. Dan aku rasa Itel tuh udah mulai berkembang ya. Jadi makin semangat nih buat bahas smartphone-smartphone dari Itel ke depannya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.